وأصحابه ومن تبعه ومن بعد. Para mahasiswa dan mahasiswi SMA yang saya hormati, jadi Bapak Ibu nggak usah tertekan kalau saya ngomongnya. Senyum kepingin muda lagi. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Semoga kita semuanya yang Bapak dan Ibu dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan kesempatan waktu, kesempatan umur yang masih Allah berikan, semoga Allah jadikan semuanya itu umur yang berkah untuk kita, kesehatan yang berkah untuk kita, rezeki yang berkah untuk kita semuanya. Kita masih ingat yang namanya berkah itu adalah ketika Allah berikan umur, ketika Allah berikan kesehatan, ketika Allah berikan rezeki, umurnya, kesehatannya, rezekinya mengantarkan kepada seseorang itu semakin taat ibadahnya kepada Allah. Itulah yang kemudian disebut berkah. Jadi kalau duitnya banyak, kemudian duitnya tidak mengantarkan semakin dekat kepada Allah, itu namanya rezeki tidak berkah. Kesehatan yang Allah berikan dipakai untuk sesuatu yang menjauh dari Allah, berarti kesehatannya itu tidak berkah. Punya rumah bagus, mobil mewah, tapi rumahnya itu penghuninya kayak ring tinju. Kan tipe rumah itu kan ada model rumah sakit yang di dalamnya itu ngeluh saja. Bangun tidur sudah, halo, Ibu, begitu bangun tidur badan terasa nggak enak, molek. Apa itu molek? Menggeliat, begitu melihat, ya Allah ya Allah, dan kayak gini amat, kayak dilemparin truk rasanya. Lemparan truk kayak begitu rasanya. Begitu jalan, bangun, doa belum sempet, sudah bangun, menggeliat, sudah bunyi begitu, ngeluh. Ini kaki semutan juga, sudah pakai tidur masih semutan juga. Coba yang kena diabetes atau yang sudah sepuh di kakinya, sirkulasi darahnya sudah tidak lancar lagi, dipakai ngaji kayak begini, kelihatannya anteng, bersilanya itu anteng tapi ngempet. Makanya Ibu kalau ngaji kemudian terasa nggak nyaman, udah selonjorin aja, santai aja gitu loh. Kenapa? Kita paham ini mahasiswa S4. Begitu masuk kamar mandi, lupa ini kaki kiri atau kaki kanan. Ngaji sih sudah lama, masuk aja. Buang air kecil, bersih-bersih, keluar pun lupa juga berdoa. Begitu keluar dari kamar mandi, karena awalnya fokus kepingin buang air kecil secepatnya, begitu keluar dari kamar mandi melihat tumpukan baju kotor. Ya Allah ya Allah, hari ini tumpukan baju kok banyak banget ini. Anak, cucu, celana levis, jaket levis tumpuk di situ, suruh nyuci juga. Udah
Akhirnya melihat kayak begitu, tambah ngeluh lagi. Sehingga secara psikologis kejiwaannya Bu, kerja belum, capeknya itu sudah duluan. Ujungnya apa? Jadi pahala enggak, capeknya pasti. Kenapa? Ikhlasnya menjadi hilang. Coba kalau berpikirnya, ya Allah, ini cucian numpuk, berarti keluar pahala di depan mata. Begitu bangun tidur, doa dulu. Kenapa? Ngaji udah lama, tapi lupa melulu. Dan tahu lupa kebiasaan itu, tidak doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu kan sederhana, tapi kadang-kadang karena di awal konsep memori kita itu kan doa yang diajarkan di TPA, seolah-olah doa itu adalah doa anak TPA. Sehingga memori itulah yang kemudian kadang-kadang kebawa, terpraktekkan, dan itu kita nggak sengaja, nggak sadar. Kalau nggak sadarnya itu sekali dua kali, itu nggak sadar. Kalau nggak bunyi-bunyi terus, itu namanya kelelep, tenggelam. Gimana tenggelam sekian tahun bangun tidur nggak doa kok biasa-biasa saja? Apalagi yang ada yang punya kebiasaan nonton TV sebelum tidur, sampai kemudian TV-nya yang nonton kita, lupa doa dulu. Ini yang kemudian saya ingin katakan Bapak dan Ibu, umur yang berkah itu adalah umur yang menjadikan ritme kehidupan kita itu semakin hari, kualitas ibadahnya itu semakin baik. Walaupun itu kecil-kecil doa mau tidur terjaga dengan baik, berarti selama kita tidur kita bernilai ibadah kepada Allah. Baik, halo, masih nyambung? Tes. Kalau ngaji di sini tidak usah fokus serius banget, gitu ya. Santai-santai aja gitu, tapi insya Allah dapat. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, ini mahasiswanya belum semuanya hadir juga nampaknya. Tapi kaji kita hari ini saya ingin meringkas apa yang sudah pernah kita bahas. Poin 1 kali pertemuan, poin 2 kali pertemuan, poin 3, dan seterusnya. Nanti semua poin ini saya kirim ke Bu Syarifah dan tolong di-share. Insya Allah Ibu mau lihat di WA bisa. Catatan ringkasannya bentuknya PowerPoint. Kemudian nanti kalau mau nge-print tinggal bawa ke tukang print, tinggal ngirim PDF-nya ke tukang printnya yang langsung di-print. Kalau enggak, kadang-kadang kan kita itu, tapi ini nenek-nenek yang modern semuanya kan buka PDF itu sudah luar biasa. Kalau tidak bisa, biasanya cucunya tolong bukain. Kita udah buka BMD kita, pakai itu saya, pakai voice, pakai segala. Oh, Masya Allah, luar biasa. Baik, khutwatun hamatun lazimatun ala man balagha sinnal arba'ina sanah. Langkah-langkah penting bagi seseorang yang usianya sudah sampai 40 tahun. Kalau 40 tahun saja itu sudah menjadi catatan harus memaksimalkan sesuatu, maka kemudian ketika posisi kita di balik usia 40 tahun, 45, 50, 60, 70, 80, bahkan di sini tambah kita ada yang usianya 83 tahun.
Ibu kita yang kemarin berapa usianya 80? Yang mahasiswi S4 di sini. Surati berapa? 75 ya? Iya. Sauno berapa ya? Oh, 72. Baik, subhanallah. Makanya ini kalau kita nulis koran itu dibatasi deadline-nya jam 12 malam, itu harus dicetak dan harus kemudian jam 3 itu harus terdistribusikan. Ada yang salah atau tidak, pokoknya jam 12 malam itu sudah kelar. Lah ini melihat wajahnya mahasiswa-mahasiswi, wajah-wajah yang sudah waktunya kelar. Coba kita ingatkan apa yang pernah satu hadis kita bahas, amal ummati ma baina sittin ila sab'in. Standar usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau sudah 60 itu sudah masuk. 65 berarti benar-benar itu sudah. 70 udah, itu udah deadline beneran. Kalaulah kemudian ada usia yang Allah berikan lebih dari 70, itulah bonus. Nah, memanfaatkan perjalanan hidup 60, 70, 80 tahun inilah yang kemudian yang Rasulullah sebutkan, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu dikehendaki menjadi orang yang baik, matinya nanti mati baik, matinya itu bahasa kita husnul khotimah adalah Allah akan panjangkan umur usia hamba itu, dan kemudian Allah jadikan sisa umur yang dijalani itu dengan beramal amalan-amalan yang baik. Jadi dengan segala keterbatasan bapak-bapak yang sudah sepuh, kalau tidak mau dibilang tua, tidak muda lagi. Karena kita itu udah tua, itu pada tertekan gitu sampai rumah, berpikir biar kelihatan muda lagi, ya disemir lah rambutnya, gitu ya, biar kelihatan muda. Memang capres-capres kemarin memang hitam semua rambutnya, putih semua. Ada yang Pak Ganjar sudah apa adanya, putih. Saya salut dari sisi itu, jujur. Ya udah apa adanya, putih udah kan putih. Ini soal rambut. Tapi yang satu mencoba berupaya berusaha untuk kelihatan muda, yang usianya sudah 70. Pakai joget-joget kan? Soal joget itu soal hobi. Kalau orang sudah hobinya joget, terus kemudian tidak bisa dibilangin kan gimana? Lagi pidato ya maunya joget, gitu ya. Baik, itu urusan salah. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, yang Rasulullah katakan tadi, isti'malhu, Allah akan jadikan sisa usia orang itu, kalau orang itu dikehendaki menjadi orang yang baik, matinya nanti husnul khotimah, dipanjangkan usianya. Kalau 60 ya salah, masih standar ya. Tapi kalau sudah masuk 65, 70, 80, itu yang Allah sebut, Allah panjangkan usianya. Dan Allah akan jadikan perjalanan sisa umurnya orang itu dengan melakukan amalan-amalan yang baik. Kenapa? Karena dia beramal didasari dengan ilmu. Dia beramal berdasarkan ilmu karena dia ngaji. Halo? Jadi berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi S4,
kalau Allah berikan sekarang ini kesehatan, kita masih bisa melangkah ke tempat pengajian, berarti Allah masih berikan sehat. Kedua, kita mau mendengar, membuka hati untuk ngaji, untuk mendapatkan kalor, untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana menjalani sisa hidup ini agar perjalanan kita itu benar-benar maksimal betul. Karena tadi malam saya itu sempat begitu di malam itu, udah begitu duduk langsung menangis. Ya Allah, tak terasa usia saya sudah 55 tahun. Kalau Allah berikan jatah sampai 60 tahun, berarti tinggal 5 tahun lagi. 5 tahun lagi ke depan saya mau apa? Untuk apa sisa umur saya sampai 5 tahun ke depan? Betul Bu, tadi malam ini mata saya masih terasa sekali panas, sembab. Karena benar-benar setahu saya almarhum Ustaz Muzayyid itu 54 tahun. Ya. Dipanggil oleh Allah di usia 54. Ustaz Aris di bawah saya 53 tahun. Ustaz Aris sudah. Makanya kemudian, ya Allah, guru saya nggak nyampe 60. Adiknya guru saya, teman dekat saya, Ustaz Aris sendiri, nggak nyampe 60. Sementara saya kena diabetes itu sudah 11 tahun. Teman-teman seangkatan saya, Ustaz Asli tahu kan? Ustaz Asli itu tokoh muda pergerakan Betawi. Ustaz Syukri juga sama. Ustaz Iqbal malah 49. Sebenarnya rata-rata kena diabetes. Cuman kadang-kadang ya begitu. Kalau diundang ngaji, rata-rata tidak bisa nahan diri ustaz-ustaz ini. Ya panitia pasti nyiapin ada teh, ada kopi. Kalau di sini kan steril masih ada air putih. Terus kemudian pokoknya untuk menghormati ustadznya, kemudian makan. Tadi mohon maaf kalau di sini saya kadang nolak makannya bukan apa-apa. Karena memang menjaga betul. Ternyata dengan menjaga pola makan yang baik, olahraga yang baik, yang rata-rata teman-teman saya sudah dipanggil oleh Allah harus diamputasi dulu kakinya dan seterusnya. Alhamdulillah sampai hari ini, seingat saya perjalanan 6 tahun ke sini semenjak pola makan coba kita ubah, ternyata saya pilek itu baru 3 kali selama 6 tahun di sini. Apalagi jatuh sakit, nyaris tidak pernah. Cuma tidak enak aja dilihat kurus gitu. Ini tingginya 83, beratnya 66. Dulu saya 83 juga beratnya, besar, tinggi besar. Baik, jadi Bapak dan Ibu rahmatullah, poin yang harus kita ambil adalah bagaimana menjadikan sisa umur ini menjadi hamba yang Allah kehendaki, menjadi hamba yang baik. Sebagaimana yang hadis Nabi tadi kita sebutkan. Langkah apa? Ini ringkasan saja karena ini sudah final kita bahas sampai
taubat, tinggal satu poin dan di terakhir. Apa yang pertama? Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam memanfaatkan sisa umur, kesempatan waktu. Sekali lagi ini materi sudah pernah kita bahas, nanti tetap kita share materi ini untuk bisa dibaca-baca. Yang pertama adalah al-hirsu ala syukrina. Kita harus meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Yang pernah kita bahas dulu adalah menurut Ibnu Qayyim Az-Zawzi, asyukru isti'malu ni'am fima la yaqrul mashkur. Yang disebut syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat masih kita bisa beraktivitas, nikmat rezeki yang Allah titipkan, nikmat rumah yang Allah titipkan, nikmat kendaraan, nikmat sawah, nikmat toko, nikmat usaha yang Allah titipkan. Semuanya itu kita pakai, kita manfaatkan untuk sesuatu yang Allah senang, Allah ridho, Allah suka. Suara kita kalau kita ngomong kira-kira nggak ada gunanya, nggak usah. Qul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, kalau kamu tidak bisa ngomong yang baik, udah diam saja. Kenapa? Semakin ngomongnya banyak, bukan tambah pahala, tapi tambah dosa. Daripada ngomong yang tidak ada artinya, udah diam saja. Kenapa? Di hadapan Allah nanti akan ditanya tentang nikmat suara yang Allah berikan. Jadi langkah penting yang harus kita lakukan adalah memastikan apa yang Allah titipkan, suara kita, kesehatan kita, fisik kita, kesempatan waktu, harta yang Allah titipkan, pastikan menjadikan kehidupan kita Allah senang, Allah ridho, Allah suka terhadap semua ucapan, aktivitas, dan pemanfaatkan terhadap titipan yang Allah berikan. Ini yang poin yang pertama. Makanya ketika kita minta dari awal Bapak dan Ibu, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, doanya itu jangan sampai kita tidak hafal poin doanya. Rabbi, surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini sudah pernah kita bahas dan poinnya ini yang menjadi rinciannya. Jadi ketika kita berdoa, Rabbi أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. Ya Allah, ya Allah, berikan ilham kepadaku, ya Allah. Berikanlah hidayah kepadaku, ya Allah, agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa mensyukuri atas setiap nikmat yang Kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapak. Bapak Ibu, kalau doa ini kita hafal, kemudian kita paham dari bahasan, setiap bahasan itu, ternyata di balik doa itu kemudian Allah menyuruh kita, jadikan hidupmu, pastikan hidupmu menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang senantiasa ucapan dan perbuatan itu, aku ridho kepadamu, aku suka kepadamu, aku senang kepadamu. Itu yang pertama. Kemudian saya mencatat, jadi poinnya ini ya, isti'malun ni'am fima la yaqra'u syukur. Menggunakan kenikmatan untuk hal yang tidak dibenci oleh Allah. Kemudian berikutnya, sekali lagi ini adalah poin bahasan, kita mengulang tapi seluruhnya kita bahas. Langkah yang kedua apa yang harus kita lakukan? Bentuknya doa. Allah memberitahu, memberi petunjuk kita dalam bentuk doa, wa an a'mal shalihan tardah. Ya Allah, ya Rabb,
berikanlah hidayahmu untukku ya Allah ya Rabb, berikanlah petunjuk untukku ya Allah, berikanlah ilham dalam perjalanan hidupku agar aku menjadi hamba-Mu yang senantiasa beramal amalan-amalan yang soleh yang beridohiyah. Akhirnya Allah memberi petunjuk dalam poin ini adalah al-musara' ila amalin soleh. Di dalam memanfaatkan sisa perjalanan hidup kita ini, Bapak dan Ibu, poin yang kedua adalah kita mesti melakukan akselerasi amal soleh. Kita harus melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Kenapa? Karena semua amal soleh yang kita lakukan dengan melakukan akselerasi, dengan percepatan, itu semuanya adalah dalam rangka menjadikan hati kita yang selama ini berbuat dosa, kotor karena sebab berbuat maksiat, kotor karena berbuat munkar. Maka dengan amalan soleh itulah yang kemudian Rasulullah katakan sopula qalbu, hati kita akan bening bersih kembali. Hati kita Allah akan hapuskan karena noda dosa yang nempel pada hati kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pesan Nabi, kalau kamu pernah merasa berbuat dosa, lakukanlah kebaikan-kebaikan, lakukanlah amalan-amalan yang soleh, lakukanlah perbuatan-perbuatan yang ihsan, perbuatan yang sangat-sangat baik. Dengan melakukan itu semuanya, Allah akan kikis dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan yang mengotori hati kita. Allah akan kikis sedikit demi sedikit. Sopula qalbu, hati itu akan bening bersih kembali karena sebab amalan baik yang kita lakukan. Cuma persoalannya dalam hidup ini kita merasa infak sudah rutin, bapak-bapak setiap Jumat, tapi masukin kotaknya 2.000. Hari Sabtu dosanya nilainya 50.000. Ketemu Jumat lagi, infak lagi 2.000. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dosa. Nilainya ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1000. Artinya apa? Perilaku dosanya ternyata lebih besar daripada amalan soleh yang dilakukan. Ini yang kemudian oleh Ibnu Mas'ud disebut, barang siapa yang sudah usia masuk 40 tahun, kemudian Allah berikan kesempatan waktu perjalanan di atas 40 tahun, 41, 42, 43, 50, 60, ternyata dosanya lebih banyak dibanding amal solehnya, alamat orang itu dipastikan akan masuk neraka. Makanya kalau kita coba komparasi dengan hadis yang pertama tadi, oh memang benar, kalau Allah kehendaki hamba ini menjadi orang yang baik, Allah panjangkan umurnya dan Allah baguskan amal-amal di dalam mengisi sisa umurnya. Makanya kemudian akselerasi amal soleh, melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Saya terus mengingatkan saja Bapak dan Ibu, kalau ada yang di-share sama Bu Syarifah atau pengurus yang lain, infak untuk DNI pedalaman, yang harus kita pahami adalah itu adalah bentuk akselerasi amal soleh. Jangan sampai begitu buka WA,
Ya Allah, infak melulu, nggak capek ngajak infak. Kemarin baru infak, sekarang infak lagi. Jadi Bapak dan Ibu, konsep infak itu adalah bentuk akselerasi amal soleh. Kemudian infak itu konsep dalam Islam adalah fisarra'i wad-dharra, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan harta, sebagian hartanya itu adalah orang-orang yang menginfakkan dalam keadaan lapang. Kalau kita tanggal muda kira-kira bagi yang masih ada gaji, tanggal muda lapang. Kalau saya udah sepuh dan tua begini, apalagi swasta dan nggak ada alasan, tetap ada biasanya datang dari anak, dari cucu, tanggal muda dikirim. Kemudian tanggal muda atau tanggal tua lagi ada rezeki banyak atau sedikit, kemudian kita tetap berinfak. Ketika rezekinya banyak, infaknya rada banyak. Kalau sedikit, kita keluarkan 2.000. Kalau 2.000 juga masih itu kebanyakan, 1.000. 1.000 nggak ada, 500. 500 nggak ada, 100. Itu kebangetan udah. Kenapa 100 rupiah dibuang di jalan, tidak ada yang mau ambil? Karena kalau cuma satu biji 100 rupiah itu tetap nggak ada nilai. Jadi prinsipnya Bapak dan Ibu, kalau kita setiap hari bisa infak terus menerus dengan pagi hari Bapak-bapak kalau subuh ke masjid, begitu ke masjid ini begitu kan ada uang 2.000 atau 5.000, lipat kantongnya. Atau kita siapkan dari malam itu baju yang saya pakai untuk sholat subuh ini, masukin kantong, biar nggak lupa. Nanti sampai di masjid Bapak-bapak masukkan, saya infak untuk ayah saya 2.000 rupiah. Nanti sholat zuhur bawa lagi 2.000 rupiah. Ini untuk ibu saya. Itulah yang kemudian disebut orang yang melakukan percepatan di dalam beramal soleh punya semangat masuk surga bersama keluarga. Walaupun sebenarnya tidak perlu kita niatkan saya infak untuk orang tua, sebenarnya kebaikan yang kita lakukan orang tua kita itu otomatis mendapatkan. Kenapa? Karena kita adalah hasil didikan ayah dan ibu kita. Tapi kalau mengikuti yang diamalkan oleh orang-orang Saudi, orang-orang Timur Tengah, kayak Kuwait atau orang Qatar, yang ngaji, yang dia ngerti, semua bangun masjid, bangun tempat ibadah. Kebetulan Dewan Dakwah itu dulu saat dipegang Ustaz Muzaid di luar negerinya, yang membuat prasasti. Kebetulan kalau orang Tulungagung keahliannya mahat batu itu memang keahliannya. Termasuk saya dulu keahliannya begitu. Selama sambil kuliah, sambil mahat batu itu buat tulisan Masjid Nurul Abdul Rahman. Jadi Muslimah Center Cipayung itu, masjid itu dibangun oleh keluarga besar Nurul Abdul Rahman. Itu sebenarnya wakaf dari anak, kemudian diberi nama orang tuanya. Dan itu sampai hari ini prasasti yang pernah saya buat itu ada 875
prasasti. Berarti 875 masjid dengan nama yang berbeda. Seluruh Indonesia. Kan luar biasa. Dari semenjak Pak Nasir sampai hari ini itu. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, akselerasi amal soleh itu harus menjadi prioritas di dalam mengisi perjalanan sisa umur kita. Memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini akan berdampak baik terhadap diri kita. Allah akan jadikan kita itu bersih hatinya karena amal soleh kita yang kita lakukan. Kita punya dosa apa tidak? Banyak apa sedikit? Banyak banget apa banyak? Banyak banget apa banyak banget? Oh, dan kalau urusan itu kita ngaku semuanya. Kita semuanya punya masa lalu muda kita seperti apa? Kalau orang Jawa bilang bergajulnya itu seperti apa? Apa bergajul itu? Nakal. Nenek moyangnya dosa, kalau ukuran saya bilang dosa, saya pernah lakukan. Yang syirik pernah dilakukan, berantem setiap malam juga dilakukan. Itu kenangan saya, tangan saya itu lumayan banyak. Sampai tangannya luka-luka karena mukulin orang tuh. Kelakuan saya dulu. Jadi kalau mukul orang itu kalau giginya nggak rontok itu nggak mantap. Sampai ininya jebol nih. Berantem. Kalau kita yang mukulin kan kita dolim sama orang itu. Kalau berantem ya siapa yang menang, siapa yang kuat. Berarti dua-duanya masuk neraka. Kalau nggak tobat. Makanya kemudian seberapapun saja, seberapa lama dosa itu kita lakukan, tapi ketika Allah berikan ilham, Allah berikan hidayah, Allah berikan kesadaran, kemudian kita melakukan akselerasi amal soleh, itulah yang kemudian yang Allah inginkan dari seorang hamba. Baik, yang ketiga sekarang. Surat Al-Ahqaf yang ke-15 tadi, doa berikutnya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, ya Allah, perbaiki diriku ya Allah. Jadikanlah diriku ini menjadi orang yang baik, baik akidah saya, baik ibadah saya, baik akhlak saya. Karena sebab hadirnya keturunan saya dalam kehidupan ini. Ya Rob, jadikan anak keturunan saya itu menjadi, diri saya menjadi baik. Artinya apa? Bapak dan Ibu, kalau kita menjadi anak, sampai kapanpun kita, walaupun sekarang usianya 83 tahun, status kita tetap anak bagi ayah dan ibu kita. Setuju sampai di sini? Sekarang posisi kita yang usianya ada yang 50, 60, 70, 83 tahun, kita yang ini menjadi anak, harapan orang tua kita adalah kita menjadi anak itu menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk ayah dan ibu kita, menjadikan posisi ayah dan ibu kita itu menjadi baik karena keberadaan kita sebagai anak. Yang rata-rata saya yakin, saya pastikan kita yang ada di sini ayah dan ibunya rata-rata sudah tidak ada. Kalau ada ya sudah sepuh banget.
Makanya kemudian ayah dan ibu kita yang sudah tiada itu, keberadaan kita inilah yang ditunggu agar kehadiran kita di dunia ini, keberadaan kita di dunia sebagai anak itu, satu, jangan pernah absen memintakan ampun dan kasih sayang Allah untuk ayah dan ibu kita. Dua, jangan pernah berhenti berinfak, bersedekah atas nama ayah dan ibu kita. Karena itu semuanya akan berpengaruh kepada kehidupan orang tua kita di dalam bangsa. Kemudian, Bapak dan Ibu, lakukan silaturahmi siapa teman dekat ayah dan ibu kita. Bentuk silaturahmi kalau jauh bisa kita WA, gimana kabarnya ibu ini, atau kalau lihatnya langsung bisa ya langsung, tapi kalau tidak bisa ke anaknya menanya kabarnya saja. Apalagi mau Ramadan, begitu mau Ramadan kita kenal betul ini teman baik ayah kita dulu, ini teman baik ibu kita dulu. Kita kirim mekena satu, kita kirim sarung satu, itu luar biasa. Makanya kemudian dari mana dalil itu? Dalil itu adalah ketika Rasulullah SAW ingat kepada Siti Khadijah, maka Siti Aisyah diminta, istriku, tolong buatkan masakan yang enak, kasihkan sahabat dekatnya Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah cemburu juga, bukan Siti Aisyah itu cemburu juga, Siti Khadijah kan sudah meninggal, masih disebut-sebut juga, masih disuruh nganterin makanan. Ini apaan sih? Itu kalau Aisyah yang sekarang kan tidak jauh-jauh beda, tega. Gua ada di sini, yang muda ada di sini, yang masih hidup ada di sini, masih mikirin yang mati. Ini menjadi syariat bahwa menjaga teman dekat orang yang baik, tentu saja termasuk orang tua kita. Teman dekatnya siapa? Kirimlah sesuatu. Kalau kita bisa datang, kalau tidak bisa pakatin. Ini adalah bentuk menjaga silaturahmi, itu adalah bagian yang masyhur, yang disyariatkan dalam Islam. Menjaga silaturahmi dengan teman dekat orang tua kita, itu berpahala. Pahalanya akan mengalir juga kepada orang tua kita. Lalu, baik, itu poin yang ketiga. Sekarang yang keempat. Walaupun ini bahasannya nanti peduli terhadap anak keturunan yang soleh dan solehah sebenarnya yang tadi itu. Tapi poin besarnya yang harus jadi anak yang soleh itu tidak hanya ini yang keempat. Kalau poin bahasanya Bapak dan Ibu, sama kita bahas tobat. Itu sebenarnya detailnya apa itu tobat. Kenapa kita harus bertaubat? Ayat dan hadis mana saja yang memerintahkan bertobat? Apa untungnya orang yang bertobat? Bagaimana agar kita itu terus menjadi orang yang bertobat kepada Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat mencintai kepada hamba-hambanya yang taubat dan orang-orang yang suci. Suci itu yang dimaksud adalah orang yang terus melangkahkan hidupnya untuk kebaikan sehingga hatinya itu bening bersih kembali sebagaimana
baru dilahirkan. Dari doa ini itu betul. Ya Allah ya Rabb, saya kembali kepadamu ya. Ya Allah ya Rabb, saya bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, saya mengakui sekian banyak dosa dan kesalahan yang pernah aku lakukan ya Allah. Saya dulu dosa ini. Ungkap saja semuanya. Tidak usah cerita kepada manusia bahwa saya pernah dosa ini, tidak perlu. Tapi ketika kita mengaku pengakuan itu, kita sampaikan kepada Allah, satu, beban mental kita, beban perasaan kita akan menurun. Yang kedua, ketika Allah mengampuni, berarti kondisi kita, hati kita semakin hari semakin bening, semakin bersih. Bersihnya hati kita karena kita bertobat kepada Allah, karena kita beramal soleh, maka berarti Allah kehendaki diri kita itu menjadi hamba yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah katakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Apabila Allah menghendaki keluarga itu menjadi orang yang baik, poin salah satunya adalah warazaqahumullahu rizqa fi ma'isyatihim. Allah akan berikan rezeki kepada orang itu. Kalau orang itu dikehendaki orang yang menjadi orang yang baik, yang nanti dia husnul khotimah, yang nanti dia itu akan masuk surga, cirinya adalah Allah berikan rezeki pada kehidupannya. Hati yang bening, hati yang lembut, hati yang bersih. Bersihnya hati itu adalah karena taubat kepada Allah. Bersihnya hati karena sebab orang itu bertaubat kepada Allah. Bersihnya hati karena kita minta kepada Allah agar diberikan rezeki dalam kehidupan kita. Bentuknya adalah rezeki yang bening hati, bersih hati. Iya, itu bagian yang pertama tadi, di akselerasi amal soleh tadi. Dan ingat-ingat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, hati yang bening, hati yang bersih itu bisa dideteksi, bisa dilihat saat kita itu bicara dengan seseorang. Kalau sedikit goblok, itu menunjukkan hatinya tidak dalam keadaan baik. Itu menunjukkan hatinya dalam keadaan, kalau tidak mau disebut busuk, itu sedang dalam keadaan tidak bersih. Jadi kita bisa lihat kualitas seseorang itu, hatinya itu bening, bersih atau tidak. Diri kita maksudnya, untuk melihat diri kita, bukan orang lain. Nanti kalau bilang goblok, kita kan kepikirannya langsung kok orang itu, dia orang itu. Jadi kalau kita itu ngomongnya itu mudah merendahkan orang lain, sikap itu gampang untuk menghina orang lain, maka disitulah Bapak dan Ibu sadarilah bahwa hati kita saat itu dalam keadaan tidak baik. Sampai pun sedosa apapun, dosa besar yang dilakukan oleh orang itu, tidak lantas kemudian dimaki-maki, dihina. Salah satunya kalau di zaman Nabi ada seorang sahabat yang berzina, kemudian ujungnya dihukum rajam, dilempar batu, sampai begitu dilempar batu karena darahnya muncrat, karena mukulnya batunya itu melemparnya tidak dari kejauhan, dari dekat, kenalah kepada seorang sahabat. Seorang sahabat marah, menunjukkan marah betul, kena darah dari orang yang dirajam. Najis nih, darah najis dari orang yang berbuat
zina, dari orang yang berbuat dosa. Jijik saya. Kata Nabi, wahai sahabatku, dia memang melakukan dosa besar, dia memang berzina, tapi dia ridho hukum itu dijatuhkan ke dia. Dia sudah diampuni oleh Allah karena sebab dosa yang dilakukan dengan dirajam. Dia sudah diampuni oleh Allah. Nanti di sana Allah tidak akan tuntut tentang dosa yang dilakukan. Allah tidak akan azab orang ini karena dosa yang dilakukan. Kenapa? Karena dia ridho menjadi contoh untuk diberlakukan hukum rajam untuk dia. Dia sudah tidak punya dosa, nanti di hadapan Allah dia akan masuk surga. Sementara kita yang merasa bersih, yang melempari kepala dia kena darah, begitu marahnya kita belum tentu seperti itu. Ini yang menunjukkan bahwa bagaimana kita melihat seseorang yang melakukan dosa besar, betul, tapi kemudian kita harus melihat. Kalau di Indonesia, kalau memang dia bertobat kepada Allah, berarti kita melihatnya dia masih diberikan kesempatan umur oleh Allah karena tidak berlaku rajam di negeri kita. Tapi ketika dia taubatan nasuha, dia itu bertobat kepada Allah, benar-benar tidak mengulangi perbuatan itu dan menunjukkan dia menyesal, dia beramal amalan-amalan yang baik, berarti Allah kasih kesempatan dengan umur yang Allah berikan untuk diampuni dosa dan kesalahannya karena memanfaatkan untuk bertobat kepada Allah. Taubatan nasuha dengan taubat yang sebenarnya, yang apa namanya, tobat kapok lombok, tobat sambel, tobat tomat. Ya kalau ada kesempatan kumat lagi gitu. Tobat, kumat, tobat. Ya Allah. Baik. Yang pertama, Bapak dan Ibu, bahasa tobat, insya Allah selama ini karena sering dikaji kita sudah paham. Yang pertama adalah mengakui dosa yang kita lakukan dengan jujur. Dua, tapi kepada Allah, yang kalau dosanya kepada Allah, maka kemudian kita akui saja. Semua yang selama ini kita lakukan, dosa-dosa itu kita akui. Karena ketika kita sambil sujud, kemudian ya Allah, ampunkan dosaku yang dulu saya pernah berbuat ini. Ya Allah, ya Allah, ampunkan dosaku yang dulu saya pernah berbuat itu. Sebut saja semuanya. Semakin kita banyak menyebut dosa yang pernah kita lakukan, Allah senang, Allah cinta, Allah suka terhadap pengakuan yang kita lakukan. Maka disitulah kemudian Allah akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga bukan tobat umat, melakukan akselerasi amal soleh, mengisi kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Itulah cara tobat atau rukun tobat yang ketiga. Yang keempatnya adalah berjanji, komitmen tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dilakukan. Masalahnya kalau tobat kumat begitu, Allah katakan kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imani. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang kufur kepada nikmat Allah sesudah beriman?
Ini beriman jadi orang yang bersyukur, nanti kufur lagi, syukur lagi, kufur lagi. Itu yang kemudian tomat itu. Baik. Yang terakhir tidak muncul. Baik. Poin yang kelima, Bapak dan Ibu. Poin yang kelima adalah ini tubuh ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang muslim. Artinya dalam kehidupan kita ini, sisa umur yang Allah berikan, kita harus mampu menunjukkan saya orang muslim, saya adalah seorang muslim. Ini penjelasan tafsirnya dari para ulama adalah istiqomah dalam Islam. Jadi yang kelima poinnya adalah istiqomah dalam Islam. Jadi menjaga keyakinan kita, menjaga akidah kita, menjaga ibadah kita. Kemudian innani minal muslimin, itu tidak menunjukkan dengan kata-kata gua muslim loh ya. Lihat, gua muslim, bukan begitu. Tapi dalam perilaku yang dimaksud dalam ayat ini ditunjukkan bahwa akhlak kita itu baik. Orang lain yang dekat dengan kita, yang akrab dengan kita, yang ingin mendekat dengan kita, dia akan senantiasa aman dan nyaman dari ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Karena ada kalau ini ngumpul griyo gitu, begitu cerita panjang gitu, begitu cerita selesai itu, Buya, kamu tadi salah dulu. Lu itu salah cerita kayak begitu. Cerita di depan dia, ember dia itu ember. Dengerin aja nanti itu cerita kamu nanti kemana-mana. Memang orang itu ember. Ngapain kamu cerita sama dia? Kita ngasih tahu tapi terlambat. Itu malas-malas itu berantem. Makanya kemudian Bapak dan Ibu, akhirnya benar apa yang diceritakan nyampe ke orang, nyambung. Itulah yang kemudian, karena begini Bapak dan Ibu, kata yang keluar dari lisan kita ini itu kayak digambarkan kata-kata jorok kita, kata-kata merendahkan orang lain, atau semua kata yang keluar dari lisan kita itu digambarkan kayak kapuk yang sudah mengering, buah kapuk itu kemudian berterbangan, tidak bisa ditangkap lagi. Kemana arah angin itu jalan? Udah. Makanya diantaranya Bapak dan Ibu, kalau WA yang baik. Kalau lagi baper jangan dibawa-bawa masuk ke status, angkat di situ. Baru ngobrol kemudian nulis status, anjing lebih bagus daripada manusia ini. Yang dimaksud siapa kan tahu. Coba kalau saya bilang omon, tahu nggak? Tahu. Artinya kalimat itu akan menjadi framing, akan menjadi stempel ya, bagi orang itu, dan kemudian itu terus sampai nanti Masya Allah. Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, istiqomah dalam Islam itu adalah
adanya kontinuitas, adanya istimroriyah terus menjalankan ajaran Islam. Kita tunjukkan dengan sikap, dengan perbuatan. Makanya kemudian ya Allah, ibu-ibu di sini luar biasa. Bapak-bapak di sini dengan usianya yang ya kalau lihat wajahnya duitnya sih nggak banyak. Kalau duitnya banyak sudah berlalu, yang dulu masih produktif banget gitu. Saya juga masih banyak Ustaz, rumah makan Padang masih banyak juga. Ya dulu lebih banyak, sekarang kan berkurang karena tenaga untuk mengurus itu juga berbeda. Halo, ada orang yang saya kenal yang punya rumah makan Padang sederhana setiap rest area. Orangnya sudah sepuh, tapi itu duitnya banyak banget. Seingat saya ketika ada kajian, saya bawa buku 1000 eksemplar. Materi ini saya tulis dalam bentuk buku, itu ada 180 halaman materi ringkasannya. Kemudian pas ngisi kajian, saya bawa buku 1000 itu. Terus kemudian minta, Ustaz, yang itu saya ambil Ustaz dari buku itu. Nanti tolong panitia yang bagikan. Bagi satu 1000 orang yang hadir habis itu. Itu yang saya maksud duitnya banyak. Sudah sebut duitnya banyak. Kenapa? Duit sudah di tangan dan memang banyak duitnya. Kemudian ketika mengeluarkan, dia tahu ini bermanfaat, yang saya lakukan ini sesuatu yang baik, seperti itu. Baik. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sekilas kisahnya. Sekilas kisah jadi saudara kita yang ada di pedalaman. Nama kampungnya adalah Kampung Semben. Tidak kelihatan banget ininya. Kelihatan. Tahun 2018 ini ada namanya anak usia SMP kelas 3, namanya Erna Obed Soe. Terus kemudian dia bersama adiknya menyatakan kepada bapak dan ibunya, ayah, saya mau masuk Islam. Ini Kristen Protestan. Kalau mau ke sini hanya perlu waktu kurang lebih perjalanan dari Bandara Kupang itu 13 jam. Naik turun gunung, naik mobil. Tapi kadang-kadang mobilnya kita naiki, kadang-kadang mobilnya minta didorong. Karena medannya cukup berat. Jadi
masuk Islam, tentu saja orang-orang semuanya, terutama tokoh-tokoh non ya, berdatangan menjanjikan, udah kamu nanti saya sekolahkan sampai kemudian di perguruan tinggi, udah pokoknya gratis saya biayai, yang penting nggak pindah ke Islam. Pendetanya yang selama ini memang yang memimpin di gereja, kemudian besoknya datang lagi, dibawain barangnya tadi, ini ada uang, ini ada alat sekolah, silahkan tetap sekolah di Kristen ini dan jangan pindah ke Islam. Ngototlah anaknya itu tetap masuk Islam. Ini saya pandu untuk baca syahadatnya, saya pernah dengar ada itu, saya hadir di sana. Kemudian masuk Islam tahun 2018. Saya minta izin, Pak Obed, bolehkah anak Bapak nanti kalau lulus SMP kami sekolahkan di Jawa? Wah, senang sekali, boleh. Sementara Bapak Ibu masih Kristen, tapi boleh. Akhirnya berangkatlah anak itu bersama anak-anak yang lain ke sini. Saya masukkan di pesantren di Bogor. Alhamdulillah, anak-anak angkat saya dari sana itu sampai hari ini masih 47 orang. Itu yang dari NTT saja, 47 orang. Ada yang pesantren ini, ada yang kuliah di STID, ada yang kemudian sekolah di tempat lain. Kalau itu ramai, tempat saya itu ramai. Belum dari Ambon, belum dari Betawi. Nah, kemudian Pak Obed Soe itu kemudian mengatakan kepada saya, Bapak Ustaz, suatu saat Bapak Ustaz, saya akan mengikuti jejak anak saya. Anaknya itu di pesantren 4 tahun, dari tahun 2018 sampai 2001 belum pulang. Mendengar kabarnya bapaknya mau masuk Islam. Sudah saya temuin anaknya itu, saya ke Bogor dulu, baru langsung saya terbang ke sana. Saya memandu ini saya, Pak Obed Soe dan istrinya dan anak-anaknya yang lain. Itu ramai betul. Geger itu kampung Semben. Kenapa? Pak Obed Soe itu kalau di sana dikenal preman, tapi baik. Baiknya itu kalau dapat makanan dia mau bagi-bagi. Makanannya apa? Allah berikan kemampuan Pak Obed Soe itu kalau jalan malam kemampuannya melebihi Musa. Gelap-gelap di hutan, nangkep musang di malam hari, bisa ketangkap coba. Kalau lari cepat sekali. Orang pedalaman, tapi Allah berikan kelebihan seperti orang Arab dulu. Nabi Muhammad ini larinya kemana? Dia ngumpet di mana hijrah perjalanan? Datul, Allah berikan kemampuan untuk mengendus, mencium langkah Nabi ini kemana arahnya. Allah berikan seperti anjing. Tahu, ini bukan langsung ke utara, arahnya ke sana. Tapi kemudian begitu sudah dipandu sampai gua, ternyata begitu di Lombok, Allah jadikan akalnya berubah karena di situ ada sarana. Nggak mungkin kalau ada orang, sementara kalau mau sedikit ya udah ketahuan ada di situ. Mau itu kan gede, guanya bukan gua. Kalau mau udah ketahuan Nabi Muhammad dan Abu Bakar ada di situ. Tapi logika itu yang kemudian Allah ubah dengan melihat. Kalau ada orang lain, mungkin ada perbedaan. Kemudian Bapak dan Ibu, alhamdulillah, Emma Obed Soe sekarang sudah lulus aliyah,
di pesantren itu 2018 masuk Islam, sampai sekarang 2004 anak itu sudah hafal Al-Quran 20 juz. Kita akhirnya nanya, kita Islam sekian tahun berapa juz? Itu pertanyaannya kan. Nah, ini yang lebih jelas kan? Lebih jelas kan? Cuma nyindir dong kan Ini bapak BSOE, ini istrinya, ini adik-adiknya karena BSOE. Karena BSOE lebih dulu. Ini yang namanya. Kemudian ini sudah karena sudah masuk Islam, sudah pakai jilbab. Ini adiknya yang sekarang sudah SMA. Nah, ini ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Ibu-ibu, di sini banjir, di sini hujan sampai banjir, sampai hari ini sudah 1,5 tahun di tempat ini belum ada hujan kecuali sekali kemarin. Susah air, nunggu air dari pada subuh, lagi ngantri. Nunggu air dari pada subuh sampai jam 2 siang, belum muncul juga air itu yang ditunggu. Satu saat kemudian kemarin ngomong menyampaikan kepada Ustaz Syarif yang guru ngaji yang kita tugaskan di sana. Ini anaknya kepala suku juga. Ustaz Syarifuddin Nobisa itu marga suku di sini. Ustaz Syarifuddin, saya hanya kepingin bisa masak. Saya butuh air hanya untuk bisa nyuci piring. Kalau kebutuhan minum dari kemarin kita memanfaatkan kelapa, kita ambil satu, kita belah airnya, diminum bareng-bareng sekeluarga. Sementara kita di sini mau wudhu, mau mandi, mau apa, kita tidak kurang. Jadi poinnya, Bapak dan Ibu semuanya, saudara kita ini sedang butuh air. Satu mobil pickup itu harganya Rp150.000, isinya 40 jerigen, Rp150.000. Ini sudah, saya memantau ini sudah yang distribusi air yang ke-21 untuk memenuhkan kebutuhan masak, minum, bukan untuk mandi, untuk masak dan minum saja. Itu orang sana jarang mandi. Kenapa? Memang nggak ada air masalahnya. Memang nggak ada sumurnya kan? Ya dulu Bapak Ibu di sini sudah banyak ambil bagian. Sumur itu ada 9 yang kita bangun. Salah satunya ini sumur ini. Tapi karena memang kemarau panjang, nggak ada hujan. Rencana kita insya Allah kita carikan titiknya, kita bor. Yang satu sudah di kampung WW-nya. Ini di kampung Semben ini belum. Kalau mau bor lumayan juga. Sampai keluar air nilainya 85 juta. Kenapa mahal? Karena itu gunung yang di bawahnya itu rata-rata batu karang. Jadi kalau dibor, mata bornya itu harus mengganti sekian kali sampai tembus ke air. Makanya kemudian tukang bor di sana itu mintanya mahal karena harus ganti terus itu, patah itu, sampai kemudian bisa tembus. Kemarin alhamdulillah sudah ada yang ngasih pompa airnya, pompa air satelit itu yang 90 meter cukup lah insya Allah. Tapi sumurnya belum dibor, mesinnya sudah ada yang ngasih. Mungkin juga gimana 85 juta. Tapi yang urgen yang pasti sekarang butuh airnya itu untuk bisa minum, untuk bisa masak, bisa nyuci piring. Kalau butuh banyak tayamum.
Baik, itu sekilas cerita saja. Bapak dan Ibu yang mau infak untuk patungan beli air satu mobil 150.000 dengan 40 jerigen, yang satu jerigennya itu 20 liter. Baik. Nanti kalau Bapak Ibu kepengen langsung ke sana juga nggak apa-apa. Nyoba pinggang, gitu. Nyoba pinggang masih muda, apa sudah tidak muda lagi, gitu. Nyoba aja. Sekian kali saya ke sana, istri saya baru sekali saya aja. Mikir gitu, mikir. Ya Allah, sampai muntah-muntah gitu. Karena jalannya berkelok-kelok. Puterin infak air. Baik, tidak harus hari ini, monggo saja nanti kapan-kapan bapak-bapak dan ibu ada rezeki. Semoga kita menjadi orang yang nanti berbaris di belakang sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang salah satu amalnya sampai hari ini tidak berhenti. Kenapa? Karena mewakafkan sumur yang kemudian airnya mengalir sampai hari ini. Kemarin sama Pak Kiai Didi Nafifuddin, Prof. Didi Nafifuddin, ketika saat umroh sempatkan untuk menengok sumur yang pernah diwakafkan oleh sahabat Utsman. Disebutkan siapa, kata Nabi, yang bersedekah air, kalaulah ada burung yang meminum air itu, orang yang menginfakkan itu akan mendapatkan pahala dari air yang diminum oleh burung. Artinya burung saja itu dapat. Burung minum kita dapat pahalanya, apalagi ini saudara kita Muslim, mualaf, yang itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Tentu saja nilainya akan lebih besar. Benar ini bapak-bapak kalau mau siap mau beli tiketnya untuk nengok saudara kita, insya Allah Ramadan nanti saya ke sana. Karena setiap Ramadan saya pasti ke sana untuk menyapa saudara-saudara kita yang ada di pedalaman itu, sekaligus membina, menguatkan akidahnya dan ibadahnya. Baik, Bapak Ibu, para mahasiswa-mahasiswa sempat semuanya, mudah-mudahan ringkasan poin yang kita bahas tentang langkah-langkah memanfaatkan sisa usia kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Nanti untuk materinya segera saya share ke Pusatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.